kebocoran data pribadi ini udah terlalu sering terjadi ya. Ini bukan cuma di tahun 2022 aja, itu tuh udah dari beberapa tahun ke belakang. Contohnya kayak kasus bocoran data pribadi Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Jadi sebenarnya apa sih langkah hukum yang dapat diambil agar kebocoran data pribadi tidak terjadi lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di pengacara channel Pecah. Jadi hari ini sendiri lagi karena Nadia ada urusan dan Kak Agungnya masih di hotel, guys. Hari ini mau ngebahas kasus yang beberapa hari kemarin viral ya, terkait kebocoran data registrasi kartu SIM itu, tentang bocornya data pribadi. Jadi ini kronologinya itu dimulai dari kebocoran data pribadi, di mana datanya itu tuh sejumlah 1,3 miliar data yang diduga itu berasal dari registrasi kartu SIM prabayar yang baru-baru ini dijual di sebuah forum online, di mana kebocoran data ini diunggah oleh akun bernama Bjorka di Bridge Forum pada 31 Agustus 2022. Nah, menurut unggahan tersebut, data itu tuh memuat sejumlah rincian seperti nomor telepon, identitas pengguna berupa nomor induk kependudukan atau NIK, nama operator seluler, serta tanggal registrasi nomor HP terkait. Intinya data pribadi ya, sesuatu yang nggak seharusnya itu nggak dibuka ke publik gitu loh. Nah, dari bocornya data pribadi itu terdapat logo Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo pada data yang dijual pada forum online tersebut, guys. Nah, namun sumber data yang dibobol oleh hacker ini belum diketahui sampai sekarang. Terus Kementerian Kominfo, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dirjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, serta operator seluler itu kompak mengelak bahwa kebocoran data tersebut bersumber dari mereka. Kementerian Kominfo selaku pihak yang bertanggung jawab atas keamanan data pribadi milik masyarakat tidak menjelaskan secara rinci bagaimana proses penyimpanan data pengguna saat registrasi kartu SIM prabayar itu dilakukan. Nah, untuk kebocoran data pribadi sendiri itu nggak terjadi sekali ini aja, guys. Dimana pada tahun 2022 itu terjadi kurang lebih 5 kasus kebocoran data pribadi. Yang pertama itu tuh bocornya data pribadi milik Bank Indonesia pada bulan Januari 2022, bahkan Bank Sentral aja bisa kena. Data pasien sebuah rumah sakit yang bocor pada bulan yang sama. Bocornya data pribadi para pelamar di PT Pertamina Training and Consulting atau PTC, bocor di sebuah platform forum yang sering digunakan para pelamar, para peselancar internet untuk bertukar informasi atau transaksi. Bocornya data 21.000 perusahaan di Indonesia pada bulan Agustus 2022, dan yang belum lama ini ya, itu terjadi bocor data PT PLN Persero dan kebocoran data pelanggan IndiHome. Jadi udah tahun 2022 aja tuh udah banyak banget terjadinya kebocoran data pribadi. Nah, membicarakan tentang bocornya data pribadi tadi, kebocoran data pribadi itu sebenarnya aspek hukum dari data pribadi itu apa sih? Jadi secara sederhana ya guys ya, data pribadi itu dapat diartikan sebagai data diri seseorang atau data yang bersifat privat. Nah, berdasarkan pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ya, UU ITE, itu menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jadi nggak boleh asal dibocorin aja gitu loh. Dan berdasarkan penjelasan pasal 26 ayat 1 UU ITE tersebut dinyatakan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi atau privacy rights, di mana hak pribadi itu mengandung pengertian sebagai berikut.
hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Terus yang kedua, hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. Yang ketiga, hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Nah, karena kebocoran data pribadi ini udah terlalu sering terjadi ya, ini bukan cuma di tahun 2022 aja, itu tuh udah dari beberapa tahun ke belakang, contohnya kayak kasus bocoran data pribadi Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Jadi sebenarnya apa sih langkah hukum yang dapat diambil agar kebocoran data pribadi tidak terjadi lagi? Jadi dengan maraknya kasus kebocoran data pribadi itu, pemerintah tuh terus didesak agar segera mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi atau RUU PDP. Selain itu perlu diadakan pula satu otoritas pengawas perlindungan data pribadi yang independen untuk menyelesaikan proses investigasi kebocoran data pribadi secara tuntas dan akuntabel, di mana otoritas pengawas perlindungan data pribadi yang independen ini harus ada di bawah perancangan undang-undang perlindungan data pribadi atau RUU PDP itu. Kalau menurut saya ya, bocornya data pribadi yang sering terjadi di Indonesia tuh merupakan salah satu wujud dari lemahnya penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi milik masyarakat. Terus juga memang sih belum ada yang namanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Tapi memang ada peraturan pemerintahnya terkait perlindungan data pribadi, itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Tapi ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi yang telah tercantum pada peraturan perundang-undangan yang ada itu masih tumpang tindih. Jadi pengesahan RUU PDP dan otoritas pengawas itu tuh benar-benar diperlukan ya. Terus juga kan tadi terkait kebocoran data pribadi itu kan banyak pihak yang mengelakkan, katanya itu bukan salah mereka dan lain-lain. Menurut saya itu perlu juga ketegasan dari Kementerian Kominfo dalam menanggulangi kebocoran data pribadi yang terjadi terus-menerus ini. Jadi terkait dengan kebocoran data pribadi yang terjadi baru-baru ini, Kementerian Kominfo itu kan melakukan klarifikasi dan lain-lain, tapi yang di forum online itu hackernya itu sampai bilang kalau misalnya data pribadi di Indonesia tuh perlindungannya tuh bener-bener tidak terlindungi, bener-bener apa istilahnya kayak jelek gitu loh. Jadi kayak mudah dibobol, sampai hackernya tuh bilang ke pemerintah Indonesia tuh stop being an idiot. Jadi kayak menurut saya pribadi tuh harus tegas sih, karena kayak malu aja gitu loh sampai dikatain hackernya sampai bilang kayak gitu loh. Dimana Kementerian Kominfo itu harusnya mengambil langkah konkret agar dapat mencegah terjadinya kebocoran data pribadi milik masyarakat di masa yang akan. Itu aja pemaparan singkat dari saya terkait kasus kebocoran data pribadi ini. Semoga kasus kebocoran data pribadi nggak terjadi lagi ya di Indonesia, karena sayang aja gitu loh, data pribadi yang harusnya itu nggak diumbar ke publik tuh totonya dijual untuk kepentingan orang-orang yang nggak bertanggung jawab di luar sana. Kalau misalnya ada yang mau ditanya atau mau saran, mau bikin video apa, silahkan komen di comment section di bawah. Silahkan subscribe, like, share video ini. Kalau silahkan like, share, dan subscribe video ini. Jangan lupa follow Instagram Pengacara Channel. Kalau misalnya mau nanya-nanya juga, mau konsultasi hukum gratis, silahkan DM aja ke IG Pengacara Channel. Dan jangan lupa follow TikTok Pengacara Channel juga. Indonesia Negara Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.